dunia adalah Edennya iblis. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan iblis membawa Tuhan Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka dunia adalah Edennya iblis. Dunia dalam kendali iblis. Untuk menebus dosa manusia yang berdosa, maka manusia membutuhkan sang penebus untuk menebus dosanya dari tangan iblis. Manusia sejak jatuh ke dalam dosa dan menjadi milik iblis, dan seluruh isi dunia dan kemegahannya ada dalam kendali iblis. Tidak ada yang bisa menebus dosa manusia dari tangan iblis kalau bukan sang pencipta manusia itu sendiri. Hanya Tuhan dan Allah yang esa yang bisa menebus dosa manusia dari tangan iblis. Tuhan dan Allah yang esa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang esa, yang mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia yang diciptakannya. Setiap manusia yang sadar dan mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, karena sudah ditebus dosanya dari tangan iblis, dan mau melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu bisa hidup dengan bahagia di dunia ini yang adalah Edennya iblis. Jika orang tidak mau mengikut Tuhan Yesus Kristus dan tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus di kitab Injil di Alkitab, maka orang itu tidak akan pernah bahagia di dunia ini karena masih hidup dengan caranya iblis di dunia ini. Dan karena dunia ini adalah Edennya iblis, maka orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus akan dalam kendali iblis. Sadar dan bertobatlah. Jika ada orang merasa bangga dan bahagia dengan hasil kerja kerasnya di dunia ini, yang menjadikan dirinya sukses jasmani, menjadi kaya harta, berhati-hatilah. Jika Anda tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus, maka dosa Anda tetap ada dan Anda masih menjadi milik iblis meskipun sangat kaya harta dan sukses secara duniawi. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.